Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Thayyib, SPD MPD, Kepala SMA Negeri 1 Cempaka, Kabupaten Tulen Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Saya akan menyampaikan program transformatif di sekolah. Praktik pedagogis merupakan komponen pertama dalam kerangka kerja pembelajaran mendalam. Sebagai pemimpin pembelajaran, kepala sekolah harus memastikan bahwa guru memahami cara menentukan strategi dan menyusun pengalaman belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Guru seharusnya memiliki keahlian dalam memilih pendekatan yang efektif sesuai dengan konten pembelajaran dan kompetensi yang mampu dicapai oleh murid. Berdasarkan hasil refleksi dan diskusi dalam komunitas belajar, ditemukan 19 dari 24 guru di SMA Negeri 1 Cempaka masih mengalami kesulitan dalam memilih dan menentukan metode pengajaran yang efektif sesuai dengan perspektif pembelajaran mendalam. Guru masih berfokus pada penyampaian materi secara konseptual tanpa mengaitkannya dengan konteks nyata yang relevan dengan kehidupan murid. Hal ini terlihat dari perencanaan pembelajaran yang dirancang oleh guru dan hasil observasi kinerja di kelas. Akibatnya, pengalaman belajar yang dihadirkan belum sepenuhnya menantang murid untuk memperkuat penalaran kritis, kolaborasi, dan kreativitas secara mendalam. Kondisi ini menunjukkan bahwa guru membutuhkan ruang belajar profesional yang terarah dan berkelanjutan untuk memahami pendekatan pedagogis yang mampu menumbuhkan potensi murid secara utuh. Sampaikan mungkin Bu Umi bisa terlebih dahulu menceritakan tantangan-tantangan apa saja yang terjadi di ruang kelas tadi. Oke, menurut saya tantangan yang pertama itu Bu, mengenai praktek pedagogisnya itu saya masih cukup bingung. Nah, dalam memasukkan ke dalam materi dan juga menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik seperti itu, Bu. Oke, jadi menurut Bu Umi tantangan terbesarnya adalah Bu Umi masih kesulitan untuk menentukan metode atau model yang sesuai dengan karakteristik konten atau materi pembelajaran dan juga karakteristik peserta didik. Tapi sebenarnya saya juga perlu pelatihan yang secara langsung begitu, Bu. Nah, sehingga ada role model seperti itu, Bu. Jadi saya bisa menangkap, oh ini loh praktek yang benar seperti ini, dan juga saya bisa memperbaiki RPP saya, Bu. Sebagai tindak lanjut dari hasil refleksi, saya dan Dewan Guru menginisiasi program Jelawat sebagai ruang belajar profesional yang terarah dan berkelanjutan bagi para guru yang dilaksanakan bersama komunitas belajar dengan pendekatan inquiry kolaboratif. Kata Jelawat merupakan akronim dari jejaring empati dan kolaborasi untuk meningkatkan kompetensi bersama rekan sejawat. Melalui program ini, guru difasilitasi untuk saling berbagi pengalaman, mendiskusikan tantangan pembelajaran, serta merancang strategi pengajaran yang berorientasi kepada pembelajaran mendalam. Kegiatan dalam Jelawat merupakan sesi refleksi bersama, open class, pendampingan sejawat, serta lokakarya berbasis praktik nyata di kelas. Berdasarkan hasil rapat pendidikan pada tahun 2024, capaian pada dimensi kualitas pembelajaran masih berada di level kuning atau sedang, yang menandakan bahwa praktik pembelajaran pada indikator manajemen kelas, refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru, metode pembelajaran, belajar tentang pembelajaran, refleksi atas praktik pengajar, dan penerapan praktik inovatif di sekolah masih belum sepenuhnya memenuhi indikator pembelajaran yang aktif, kolaboratif, dan berpusat pada murid. Hasil refleksi bersama guru menunjukkan bahwa sebagian besar pendidik masih berfokus pada pencapaian akademik semata dan belum optimal dalam menghadirkan pengalaman belajar yang bermakna serta menantang murid untuk berpikir kritis dan kreatif. SMA Negeri 1 Cempaka memiliki sejumlah aset penting yang menjadi kekuatan dalam menghadapi tantangan tersebut. Sekolah memiliki fasilitator pembelajaran mendalam, kepala sekolah dan 3 orang guru telah mengikuti diklat pembelajaran mendalam yang diselenggarakan oleh BGTK, serta komunitas belajar siap pintar berhasil yang rutin melaksanakan kegiatan belajar setiap hari Rabu. Selain itu, para guru memiliki budaya belajar yang tinggi dan adaptif terhadap perubahan yang menjadi modal utama dalam mengembangkan inovasi pembelajaran. Saya harus mengulangi lagi. Berarti perlu nanti kita coba mencari penyelesaiannya. Nah, kalau punya Ibu Horil gimana?
Kalau di kelas saya, Bapak Bu Ida, yang pertama karena materi kimia itu kan dia abstrak ya kebanyakan. Kemudian jadi siswa itu karena mereka sulit membayangkan materi tersebut, akhirnya mereka tidak antusias dalam belajar. Nah, pada akhirnya akan mempengaruhi hasil belajar mereka. Program Jelawat di SMA Negeri 1 Cempaka terbukti berhasil menciptakan pergeseran budaya belajar profesional. Melalui jejaring empati, open class, peer teaching, dan coaching, guru tidak hanya menjadi reflektif terhadap praktik mengajar mereka sendiri, tetapi juga berani mengimplementasikan strategi yang lebih konseptual dan menantang, sejalan dengan prinsip pembelajaran mendalam. Mengapa masa tuanya hidup seorang mantan kepala kantor pejabat dapat berubah menjadi sengsara, sementara mantan pegawai biasa dapat sejahtera? Jawaban kami adalah karena gaya hidup juga selalu berfoya-foya. Nah, itu kesempatan yang telah diberikan. Dari pemaparan Bapak tadi banyak sekali ilmu yang didapatkan mengenai mengatur keuangan. Kemudian dari LKPD yang diberikan pun tadi ada beberapa cerita dari bapak-bapak, macam-macam bapak-bapak. Ini lama. Di kulit pertama berapa ditaruh? 2, 2. Oke, sisa berapa? sisa 7, 7 ditaruh di kulit kedua. langsung kedua. Dihabiskan 7 atau masih ditaruh di kulit berikutnya? Dihabiskan di klip kedua. Oke. Kita akan menjumlahkan karena kita memerlukan jumlah tersebut untuk mencari simpangan rata-rata dari kedua belah objek. 2. Kemudian kulit kedua. Kulit kedua jumlah elektron maksimumnya berapa? 8. Maka kita isi pada Tasnya disimpan baik-baik, itu nanti jadi kenangan ketika lulus. Waktu yang sangat lama dan memakan data yang sangat banyak. Selanjutnya, perasaan saya. Saya senang saat melakukan praktikum mengenai Capaian indikator kualitas pembelajaran pada tahun 2025 rapor pendidikan masih berwarna kuning. Namun pada beberapa subindikator bagian kualitas pembelajaran meningkat ke level hijau, yaitu pada subindikator manajemen kelas naik 3,34%, refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru naik 8,07%, metode pembelajaran naik 0,08%. Belajar tentang pembelajaran naik 4,24%, refleksi atas praktik mengajar naik 9,78%, dan penerapan praktik inovatif naik 7,83%. Meskipun rapor pendidikan 2025 masih menunjukkan indikator kualitas pembelajaran berwarna kuning, data internal menunjukkan peningkatan signifikan pada sub-indikator utama seperti manajemen kelas, refleksi perbaikan pembelajaran, dan penerapan praktik inovatif, menegaskan bahwa perubahan positif sedang berlangsung. Melalui peer teaching, saya belajar bagaimana mengajar. Dan melalui kegiatan observasi rekan sejawat, saya mendapatkan kesempatan untuk mengamati proses pembelajaran secara langsung. SMA SMA Negeri 1 Cempaka. Siap, 5.